Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok 6, ada beranggotakan atas nama Namira Salsabila, ada Neng Elis Nawati, Mevian Angelina Sauta, saya sendiri, dan ada Nur Ajija dan Ismanila Kristiani. Oke, lanjut ke slide kedua. Nah, untuk tugas kali ini sebagai penunjang tugas UTS dan juga sekaligus nilai UAS, kami mengangkat judul dengan judul Analisis Pengaruh Kompensasi dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan, dan diambil studi kasus pada mahasiswi atau mahasiswa kelas karyawan Bina Sarana Informatika. Hakikat manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini pengertiannya, manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya manusia, berperan penting dalam pencapaian tujuan, maka berbagai pengalaman dan hasil penelitian dan sumber daya manusia dikumpulkan secara sistematis sehingga disebut manajemen sumber daya manusia. Istilah manajemen mempunyai arti sebagai kumpulan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya memanage atau mengelola sumber daya manusia. Nah, fungsi manajemen sumber daya manusia dibagi atas dua, ada fungsi manajerial dan fungsi operasional. Nah, menurut Alex Nitisemito, ini fungsi manajerial ada terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Jadi ini memang sangat perlu banget untuk pengendalian yang ada di manajemen ya teman-teman ya. Ini ada 4, ini mungkin udah nggak terlalu asing lagi sama kita. Ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian. Nah, kita menuju ke fungsi operasional. Menurut Hasibuan, ini fungsi operasional manajemen sumber daya manusia antara lain ada pengadaan tenaga kerja, pengembangan atau development, kompensasi, ada pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemutusan hubungan tenaga kerja. Unsur-unsur manajemen. Beberapa unsur manajemen yang mendukung kemajuan perusahaan antara lain ada pertama man atau manusia, money atau uang, metode atau metode, material atau bahan baku, market atau pasar, machine atau peralatan mesin. Hakikat kompensasi. Kompensasi adalah bentuk penghargaan bagi karyawan atau anggota perusahaan yang penting untuk mendapatkan kebijaksanaan khusus. Tanpa adanya kompensasi dapat menurunkan nilai sumber daya manusia dalam perusahaan karena berkurangnya antusias dan ambisi untuk bersaing. Nah, kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seorang pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan dalam bentuk uang atau barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Istilah ini amat sangat berhubungan dengan imbalan finansial atau financial reward yang diberikan kepada seorang atas dasar hubungan pekerjaan. Lanjut. Tujuan kompensasi. 1. Mempertahankan karyawan berprestasi yang sudah ada. 2. Mendapatkan karyawan yang berkualitas. 3. Menjamin adanya keadilan dalam perusahaan. 4. Mengefisiensi biaya. 5. Memenuhi administrasi legalitas. 6. Memicu adanya perubahan perilaku dan sikap yang semakin baik tujuannya. Oke, dilanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam kompensasi. Yang pertama ada kompensasi langsung, contohnya seperti gaji, THR, komisi, dan insentif. Yang kedua ada kompensasi tidak langsung, yaitu asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi ketenaga kerjaan. Dan yang ketiga ada kompensasi non-finansial, contohnya seperti pelatihan karyawan dan lingkungan kerja yang nyaman. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kompensasi, yaitu ada penawaran dan permintaan yang meliputi serikat buruh atau organisasi karyawan dan produktivitas kerja karyawan. Lalu ada pendidikan, tanggungan, dan pengalaman, yaitu pemerintah dengan undang-undang Kepres atau posisi jabatan karyawan. Selanjutnya ada kemampuan perusahaan. Ada keadaan ekonomi atau biaya hidup dan kondisi-kondisi
pekerjaan. Kepotong. Selanjutnya ada hakikat lingkungan pekerjaan. Lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada di lingkungan para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas, seperti sangat penting untuk diperhatikan manajemen. Lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan memungkinkan karyawan untuk dapat bekerja lebih optimal. Jika karyawan menyenangi lingkungan kerja di mana dia bekerja, maka karyawan tersebut akan betah di tempat kerjanya, melakukan aktivitasnya sehingga waktu kerja dipergunakan secara efektif. Lalu apa saja sih untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik itu? Yang pertama ada bangunan tempat kerja, ruang kerja yang lega, ventilasi pertukaran udara, tersedianya tempat-tempat ibadah keagamaan, tersedianya sarana angkutan khusus maupun umum untuk karyawan nyaman dan mudah. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja. 1. Fasilitas kerja. 2. Gaji dan tunjangan. Dan yang ketiga ada hubungan kerja. Selanjutnya ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan suatu yang bersisi banyak, di mana dari sisi yang satu memuaskan. Apa? Ya, lanjut. Ya, kepuasan kerja merupakan sesuatu yang berisi banyak, di mana dari sisi yang satu memuaskan, dan dari sisi yang lain kurang memuaskan. Kepuasan kerja biasanya hanya meratakan hasil dari perbandingan dengan beberapa keadaan, dan tidak ada yang mutlak dan tidak terbatas. Dengan kepuasan kerja seorang karyawan dapat merasakan pekerjaannya apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan untuk dikerjakan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. 1. Kerja yang menantang secara mental. 2. Penghargaan yang sesuai. Dan 3. Kondisi kerja yang mendukung tingkat kepuasan kerja. Selanjutnya ada hakikat kinerja. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan. Suatu kegiatan program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis atau skema strategis planning suatu organisasi. Selanjutnya, ada 3 faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Mangkunegara, yaitu faktor internal karyawan, faktor internal organisasi, dan faktor eksternal organisasi. Baik, untuk selanjutnya ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja atau prestasi pegawai adalah sesuatu proses penilaian prestasi kerja pegawai yang dilakukan pemimpin perusahaan secara sistematik berdasarkan pekerjaan yang ditugaskan, menurut Mangkunegara. Selanjutnya ada tujuan penilaian kinerja. Yang pertama ada tujuan penilaian yang berorientasi pada masa lalu, dan tujuan penilaian yang berorientasi pada masa depan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ismanila. Baik, selamat sore. Saya Ismanila akan melanjutkan sedikit menjelaskan indikator kinerja. Beberapa indikator yang dapat mempengaruhi kinerja menurut Prawirosentono tahun 1999 itu ada efektivitas dan efisiensi, otoritas, disiplin, dan inisiatif. Di sini juga ada 2 aspek atau dimensi standar kinerja karyawan, dan kemudian dikembangkan menjadi beberapa indikator. Menurut Umar, yang dikutip oleh Mangkunegara. 1. Kuantitatif indikator meliputi proses kerja,
dan kondisi pekerjaan, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Yang kedua itu ada kualitatif, indikatornya meliputi kualitas pekerjaan, ketetapan waktu, keterampilan kerja, dan lain-lain. Selanjutnya. Nah, di sini juga ada metodologi penelitian. Kita tuh objek penelitiannya itu di sini penelitian ini dilakukan di Universitas Bina Sarana Informatika Kramat 98. Berfokus pada kelas karyawan atau kelas malam. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, di mana data yang dinyatakan dalam angka dan dianalisis dengan teknik statistik. Kita di sini ada sumber data. Sumber data yang itu ada di data primer. Data primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh peneliti data. Ini dikumpulkan khusus untuk menjawab masalah dalam penelitian secara khusus. Kalau untuk data sekunder itu data yang diperoleh dari objek penelitian dan data-data jurnal, surat kabar internet, atau melalui dokumentasi bertujuan untuk mengetahui konsep yang berkaitan dan mendukung penelitian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Di sini juga ada kuesioner. Kuesioner ini dikumpulkan untuk menjawab masalah dalam penelitian itu mengenai pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Untuk menyaring terhadap data tersebut, maka disediakan 5 alternatif jawaban dengan masing-masing skor sebagai berikut. Yang ke-1, itu ada jawaban sangat setuju atau SS, itu sebanyak 5 orang. Yang kedua ada setuju atau S, ada 4 orang. Yang ketiga itu ada netral atau N, sebanyak 3 orang. Jawaban tidak setuju atau TS itu sebanyak 2 orang. Jawaban sangat tidak setuju itu atau STS sebanyak 1 orang. Selanjutnya. Teknik analisa data. Penelitian ini menggunakan metode statistik SPSS. Untuk pengolahan dan menganalisis data yang memiliki kemampuan analisis statistik serta sistem manajemen data dengan lingkungan grafis. Variabel penelitian, variabel independen, variabel X, atau independen bebas adalah variabel yang mempengaruhi dalam penelitian ini adalah kompensasi dan lingkungan kerja yang terdiri dari 2 dimensi, yaitu kompensasi X1 dan lingkungan kerja X2. Variabel dependen, variabel atau Y. Dependen terkait adalah variabel yang dipengaruhi untuk menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini terhadap kinerja karyawan. Di sini juga ada deskripsi data. Jenis kelamin responden itu kita ada laki-laki dan perempuan. Kalau laki-lakinya itu jumlah respondennya ada sebanyak 13 orang dengan jumlah persenan 27%. Untuk perempuannya itu ada sebanyak 35 orang. Itu persennya ada 73. Total keseluruhan laki-laki dan perempuan itu ada 48 dan total persennya itu udah 100% ya. Umur responden itu dari 18 sampai 25 tahun, 26 sampai 35, 36 sampai 45 atau di bawah 45. Kalau untuk yang 18 sampai 25 tahun itu ada 43 orang, itu sebanyak 90%. Untuk yang 26 sampai 35 tahun itu sebanyak 4 orang, itu hanya sebanyak 8%. 36 sampai 45 tahun itu hanya sebanyak 1 orang, dan itu cuman 2%. Untuk jenis kelamin respondennya itu ada 1 sampai 5 tahun,
sebanyak 44 orang dan 92%. 6-10 tahun itu ada 4 orang, sebanyak 8%. Untuk 11-15 tahun itu 0, 16-20 tahun itu ada 1 orang, itu sebanyak 2%. Nah, di sini juga ada analisa data. Penelitian responden terhadap variabel kompensasi. Pertanyaannya, gaji keseluruhan sesuai dengan usaha yang dikeluarkan, itu yang sangat tidak setuju itu nggak ada, tidak setuju itu ada 7 orang, netral 21, setuju itu ada 14, sangat setuju itu 6, total respondennya itu ada 48, jumlah skornya 163. Dan rata-ratanya itu sebanyak 3,40. Tunjangan hari raya yang diterima sesuai harapan. Sangat tidak setuju itu 0. Tidak setuju itu ada 5 orang, netral 12 orang, setuju 19 orang, sangat setuju 12 orang, jumlah respondennya juga 48, total skornya 182 dengan rata-rata 3,79. Saya merasa terlindungi oleh adanya jaminan kesehatan dalam bekerja di perusahaan. Sangat tidak setuju juga nggak ada, tidak setuju ada 3 orang, netral ada 7 orang, setuju sebanyak 23 orang, sangat setuju ada 15 orang. Total respondennya 48 dengan jumlah skor 194 dengan rata-rata 4,04. Perusahaan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dan fasilitas peralatan kantor maupun karyawan itu 0. Nah, datanya di sini juga bisa dilihat lah ya guys ya. Next. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Namira. Selanjutnya ada penilaian responden terhadap variabel lingkungan kerja. Di sini pertanyaan itu ada 5. Ada pokoknya tentang variabel lingkungan kerja yang mempengaruhi kepuasan kerja. Di sini bisa dilihat dari jumlah respondennya ada 48 semuanya. Terus rata-rata dari pertanyaan untuk lingkungan kerja rata-ratanya 3,80. Selanjutnya lalu di sini ada penilaian responden terhadap variabel kinerja karyawan. Di sini juga terdapat 5 pertanyaan, masing-masing yaitu sama juga respondennya 48 dan dari kelima pertanyaan ini rata-rata semuanya itu 3,70. Uji validitas dan reliabilitas. Hasil uji validitas terhadap 48 orang responden mengenai pengujian validitas kompensasi lingkungan kerja dan kinerja karyawan. Di sini bisa dilihat dari tabel yang terlampir. Di sini keterangannya itu valid semua di atas rata-rata. Selanjutnya. Uji reliabilitas data. Hasil uji reliabilitas terhadap 48 orang responden mengenai pengujian validitas kompensasi lingkungan kerja dan kinerja. Di sini juga reliable semua di atas rata-rata. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik untuk memastikan persamaan regresi yang difungsikan tepat dan valid. Namun demikian suatu model regresi yang baik harus memenuhi tidak adanya masalah asumsi klasik dalam modelnya.
Jika masih terdapat asumsi klasik, maka model regresi tersebut tujuan pengujian asumsi klasik ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten untuk masih memiliki bias. Di sini ada tabel uji normalitasnya. Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi 0,200 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Selanjutnya. Lalu ada uji heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan ras varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Lalu ada uji multikolineritas. Ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi interkorelasi hubungan yang kuat antar variabel independen. Model regresi yang baik ditandai dengan tidak terjadi interkorelasi antar variabel independen atau tidak terjadi gejala multikolineritas. Di sini ada tabelnya juga, bisa dilihat. Uji multikolineritas. Uji multikolineritas ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi interkorelasi atau hubungan yang kuat antar variabel independen. Model regresi yang baik ditandai dengan tidak terjadi interkorelasi antar variabel independen atau tidak terjadi gejala multikolineritas. Ini contoh untuk hasil uji multikolineritas. Ada konstan untuk understand-nya itu 4549, convention start error-nya 1477, dan untuk standard convention beta-nya itu 0. Dan untuk kompensasi ada 293, untuk convention error-nya itu 086, dan standard convention beta-nya 374. Dan untuk lingkungan kerjanya itu untuk understand yang B itu 447, coefficient-nya 092, untuk betanya 532. Next, untuk analisis regresi linear berganda. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui adanya atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Pengujian hipotesis H1 dan H2 dengan uji T. Ini untuk contoh variabelnya, analisisnya itu coefficient. Ada model di sini untuk contohnya. Untuk pengujian hipotesis pertama H1 diketahui nilai untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,001, itu lebih kecil dari 0,05, dan nilai T itu 3415, lebih besar T dari tabel 2014, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Untuk pengujian hipotesis kedua H2 itu diketahui kalau nilai sigma untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,00, ya, untuk lebih kecil 0,05, dan nilai T
itu 4,855 itu lebih besar dari tabel 2014 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Ini untuk contoh pengujian hipotesis ketiga dengan uji F. Untuk pengujian hipotesis ketiga, H3 berdasarkan output di atas ya, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,0 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F itu 45,721 lebih besar dari F tabel 3,20 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Ini contoh untuk confusion determinasi. Berdasarkan output di atas diketahui nilai R² sebesar 0,670. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 67%. Next. Untuk kesimpulan dan saran pada kasus ini, untuk peneliti dapat menarik kesimpulannya bahwa semakin baik kompetensi pada suatu perusahaan dan semakin nyaman lingkungan kerja, maka akan mempengaruhi kinerja karyawan. Hasil yang pertama, untuk hasil analisis data yang menguji pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja kelas karyawan di Universitas Bina Informatika menunjukkan hasil yang berbanding lurus antara kompensasi dan lingkungan kerja yang diberikan oleh perusahaan dengan hasil kinerja dari karyawan tersebut. Untuk itu, kondisi yang seperti ini harus dipertahankan sehingga hasil kinerja yang sudah dicapai tetap terjaga dan tidak mengalami penurunan. Untuk yang kedua, untuk penelitian mendatang diharapkan dapat menggunakan sampel secara lebih luas agar diperoleh hasil penelitian yang lebih baik, lebih bisa digeneralisasi, bisa memberikan gambaran yang lebih nyata tentang kinerja karyawan. Next. Ya, baik, itu presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.